Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Oke guys, selamat datang kembali untuk menonton channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang invasi Mongol ke Pulau Jawa. Sebelum kita mulai ceritanya, ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol dan Kaisaran Dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Mensi atau Menki, salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa Dipa, tidak diterima dengan baik di sana. Penguasa Kerajaan Singosari, Kartanegara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kartanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas, seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya dan mengusirnya secara kasar. Kubilai Khan sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimnya ekspedisi untuk menghukum kerajaan Kartanegara, yang dia sebut orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilai Khan, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Sementara itu, setelah mengalahkan kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada tahun 1290, kerajaan Singasari menjadi kerajaan terkuat di daerah itu. Akan tetapi, Jayakatwang, adipati di Kediri, negara vasal Singasari, memberontak dan berhasil membunuh Kartanegara. Sebagian besar kerabat dan bekas keluarga kerajaan membencinya. Menantu Kartanegara, Raden Wijaya, diampuni oleh Jayakatwang dengan bantuan wali dari Madura, Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan ditarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit, yang diambil dari nama buah maja di sana yang memiliki rasa yang pahit, sehingga jadilah namanya Majapahit. Pasukan Yuan berangkat dari Guangzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Viet dan Champa untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil seperti di Malaya dan Sumatera tunduk dan mengirim utusan kepada mereka, dan komandan Yuan meninggalkan beberapa darugachi di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan atau Pulau Gelam pada 25 Februari 1293 untuk merencanakan penyerangan mereka. Pada 15 Maret 1293, Ike Mese adalah salah seorang komandan bawahannya yang berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah kaisar ke Jawa. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa dan di sana berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panji Wijayakarma, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan diturunkan ke darat dan kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Shibi berlayar ke Muara Sedayu dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas yang merupakan percabangan sungai Brantas. Pasukan darat di bawah Gao Xing dan Ike Mese yang terdiri dari kavaleri dan infanteri pergi ke Dubingzu. 3 komandan berlayar menggunakan kapal cepat dari Sedayu Jembatan Terapung Majapahit dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa Dipa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka Kartanegara telah tewas dalam kudeta istana dan perampasan tahtanya.
Jayakatwang saat ini memerintah di tempatnya. Wijaya berusaha bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah Kalang, gelang-gelang nama lain dari Kediri. Berdasarkan Yuanshi, Raden Wijaya pada awal mulanya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendirian namun tidak berhasil. Sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan dan juga menjanjikan menghadiahi 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kediri. Pada tanggal 22 Maret, semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat istana Raja Tumapel atau Singosari. Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa, dan di sini mereka memutuskan untuk bertempur. Seorang menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu. Para komandan Yuan kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Mereka menginstruksikan pasukan air, kavaleri, dan infanteri untuk bergerak maju, yang kemudian berhasil menakuti Menteri Jawa. Sang menteri meninggalkan perahunya dan melarikan diri di malam hari. Lebih dari 100 perahu besar yang digunakan untuk memblokir sungai berhasil direbut oleh pasukan Yuan. Setelah itu, sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga muara Kalimas. Sementara pasukan utama bergerak maju. Utusan Raden Wijaya mengatakan bahwa Raja Kediri telah mengejarnya ke Majapahit dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya. Karena posisi tentara Kediri tidak dapat ditentukan, tentara Yuan kembali ke Kalimas setelah mendengar informasi dari Ike Mese bahwa pasukan musuh akan tiba di malam itu. Tentara Yuan berangkat ke Majapahit. Pada 14 April, pasukan Kediri tiba dari 3 arah untuk menyerang Wijaya. Pada pagi hari, tanggal 15, Ike Mese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh di barat daya, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Gao Xing bertempur melawan musuh di arah tenggara. Akhirnya memaksa mereka melarikan diri ke pegunungan. Menjelang tengah hari, pasukan musuh datang dari arah tenggara. Gao Xing menyerang lagi dan berhasil mengalahkan mereka di sore hari. Pasukan dibagi menjadi 3 untuk menyerang Kediri, dan disepakati bahwa tanggal 26 mereka akan bertemu di Daha untuk memulai serangan setelah mendengarkan tembakan Pau atau meriam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Ike Mese berjalan di tepi sungai bagian timur. Sementara pasukan ketiga yang dipimpin oleh Gao Xing berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Tentara tiba di Daha pada 26 April. Di sana, Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Setelah menyerang 3 kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan penjagaannya. Istana Jayakatwang dijarah dan dibakar. Beberapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam. Sementara 5.000 tewas dalam pertempuran. Raden Jayakatwang mundur di bentengnya dan menemukan bahwa istananya telah terbakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya, dan semua perwiranya, dan merampas harta yang bernilai 50 juta yuan. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol, dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan mereka. Shibi dan Ike Mese mengizinkan Raja Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun, Gao Xing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya
Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikannya tidak tahan melihat senjata-senjata. Akhirnya 200 prajurit Yuan yang tidak bersenjata dan dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke negara Raden Wijaya. Akan tetapi, pada tanggal 26 Mei, Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya. Setelah itu, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Setelah mencapai sebuah candi, tentara Yuan disergap oleh tentara Jawa yang telah menunggu mereka. Mereka berhasil menerobos di bagian tengah, melanjutkan pelarian. 1200 km mereka berlari ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang kemungkinan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan semua rampasan yang ditangkap sebelumnya. Di pantai, armada pasukan Jawa yang dipimpin oleh Rakyan Mantri Arya Adikara juga menghancurkan sejumlah kapal Mongol. Pasukan Yuan mundur secara kacau karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang segera berakhir, sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Setelah semua pasukan naik kapal di pesisir, mereka bertarung di laut dengan armada Jawa. Setelah berhasil menghalau mereka berlayar pada 31 Mei ke Guangzhou selama 68 hari, akibat dari serangan itu, pasukan Han Utara, Shibi, kehilangan sekitar lebih dari 3.000 orang. Sementara pasukan yang baru dibentuk kehilangan lebih banyak. Penelitian modern memperkirakan 60% tentara Yuan terbunuh, total 12.000 sampai 18.000 orang terbunuh. Dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui dan sejumlah kapal yang hancur. Pada awal Agustus 1293, pasukan mereka tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jaya Katuang dan beberapa perwiranya yang berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka juga memperoleh peta negara, catatan populasi, dan sebuah surat dengan huruf emas yang ditulis oleh Raja Muli. Akibat dari invasi yang gagal itu, 3 jenderal Yuan kehilangan semangat karena terusir dari tanah Jawa dan kehilangan banyak prajurit elit. Akhirnya kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilai Khan menjadi sangat marah. Ia menghukum Shibi dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya karena membiarkan bencana itu terjadi. Ike Mese juga dihukum dan sepertiga harta kekayaannya disita. Sementara Gao Xing mengalami nasib yang berbeda. Dia dihadiahi 50 tael emas karena melindungi pasukannya dari kehancuran total. Di kemudian hari, Shibi dan Ike Mese dimaafkan, dan Kaisar mengembalikan reputasi serta harta kekayaan mereka. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Khan. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat dan pada masanya di Nusantara. Kubilai Khan merencanakan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara. Tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kubilai Khan. Dan cerita berakhir di sini. Oke guys, itu cerita tentang invasi Mongolia ke Pulau Jawa. Apabila kamu suka dengan ceritanya, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe ya, biar membantu channel ini tetap berkembang dan memberi pengetahuan dan cerita-cerita sejarah lainnya.